Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lina. Di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa K-pop idol yang pernah mengaku hidup susah. Namun sebelum itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar aku lebih bersemangat membuat video selanjutnya. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Meski sekarang beberapa idol K-pop ini hidup mewah dan bergelimangan harta, ternyata ada di antara mereka atau beberapa dari mereka pernah mengaku bahwa mereka pernah hidup di keluarga yang sederhana, bahkan susah dan serba kekurangan. Nah, dan inilah beberapa idol K-pop tersebut. Adakah bias kamu di sini? K-pop idol yang pertama yaitu adalah seorang wanita cantik yang multitalenta. Dia bisa bermain drama, dia juga bisa menyanyi. Siapa lagi kalau bukan IU? IU pernah mengaku bahwa dia mengalami kehidupan yang sulit pada waktu kecil. Pada waktu kecilnya, dia mengetahui bahwa kedua orang tuanya itu terlilit utang, sehingga dia harus dititipkan dan dibesarkan oleh sang nenek. Di rumah sang nenek, tidak hanya 2 orang, tapi dia bersama saudaranya dan pamannya juga. Dan kondisi rumah sang nenek ternyata itu sangat kecil dan banyak kecoa dan membuat IU sering tidak bisa tidur. Tidak hanya itu, dia pernah ditipu oleh agensi palsu yang mengaku akan mendebutkannya dan meminta sejumlah uang darinya sebelum debut. Yang diketahui, uang tersebut ternyata hasil jualan sang nenek untuk dia dalam mendukung karirnya sebagai artis. Tapi alhamdulillah sekarang IU bisa sukses ya. Oke, kita ke K-pop idol yang kedua. K-pop idol yang kedua yaitu dari boy group yang legend. Ya, siapa lagi kalau bukan Big Bang. Salah satu dari personel Big Bang yaitu Taeyang pernah mengaku bahwa dirinya dulu pernah hidup susah dan dia mengalaminya pada saat dia berusia 13 tahun. Jadi pada umur 13 tahun, Taeyang itu ingin hidup sendiri. Di umur yang masih kecil seperti itu, dia sudah sadar bahwa ekonomi orang tuanya itu lemah. Jadi, sewaktu itu dia bekerja keras dan bertekad untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Akhirnya, dia ikut dari audisi satu ke audisi lainnya, sampai akhirnya dia diterima oleh agensi YG Entertainment dan bergabung bersama personil Big Bang lainnya. K-pop idol selanjutnya ini tak kalah inspiratif dan dia juga berasal dari generasi kedua K-pop, yaitu siapa yang tak kenal dengan TVXQ. TVXQ sendiri salah satu personilnya yaitu Yunho pernah bercerita dan mengaku bahwa dulu dirinya itu hidup di keluarga sederhana dan bisa dikatakan juga serba kekurangan. Yunho bercerita bahwa saat itu umurnya masih 9 tahun. Nah, umurnya masih 9 tahun dan bapaknya itu jatuh bangkrut. Itu memaksakan keluarganya Yunho sendiri kehilangan rumah dia dan mereka pun akhirnya tinggal di jalanan. Dia juga sendiri pernah mengaku bahwa dia pernah tinggal di stasiun kereta. Waktu umur seperti itu, dia juga pernah kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan akhirnya, SM Entertainment menggelar audisi dan untungnya Yunho bisa lolos menjadi idol K-pop lewat audisi tersebut. Oke. Kita ke K-pop idol selanjutnya. K-pop idol selanjutnya yaitu pokoknya dia sejuta umat. Jadi idol selanjutnya yaitu VBTS. VBTS pernah mengaku bahwa dia itu bersyukur hidup di keluarga yang selalu mendukung karirnya. Semenjak itu akhirnya terungkap bahwa V ternyata dulunya itu tinggal di desa yang jauh dari perkotaan yaitu Seoul ya. Dan dia juga pernah mengaku bahwa keluarganya itu pernah mengalami kesulitan finansial dan pernah keluarganya itu tidak punya uang sepeser pun. Oh my god, sumpah. Kok nggak sih?
Biar aku aja, Vi, biar aku aja. Kamu jangan gitu, biar aku yang nanggung semuanya. Oh no. Oke. Kita ke K-pop idol selanjutnya. K-pop idol selanjutnya yaitu datang dari boy group yang sama. Dia ini diberi nama karena senyumannya itu manis dan dia itu mempunyai kulit yang putih. Ya, seperti gula. Ya, siapa lagi kalau bukan Suga BTS atau aka Min Yoongi. Nah, Min Yoongi ini pernah mengaku bahwa keluarganya itu kesulitan ekonomi, bahkan pendapatan dari keluarganya itu pas-pasan, sehingga tidak mendukung dia untuk berkarir di dunia entertainment seperti sekarang. Jadi keluarganya itu melarang karena keluarganya ini merasa tidak akan cukup untuk mendukung cita-cita dari Suga ini. Akhirnya Suga ini bekerja keras dan dia buktikan sekarang dia bisa debut bersama BTS. Ya. Oke, kita ke K-pop idol selanjutnya. K-pop idol selanjutnya yaitu datang dari generasi 2 juga, sama dengan Big Bang, dan dia ini dijuluki oleh oleh penggemar Indonesia, namanya itu Kadir. Ya, dia adalah seorang leader juga. Siapa lagi kalau bukan Leeteuk Super Junior. Jadi kehidupannya Leeteuk Super Junior waktu itu, dia itu hidup susah dan dia selalu melihat kedua orang tuanya bertengkar karena masalah ekonomi. Sampai bapaknya bunuh diri dan meninggalkan banyak utang. Namun, Leeteuk Super Junior tidak menyerah dan dia tampil dengan menulis sebuah lagu dan debut bersama Super Junior. K-pop idol selanjutnya yaitu datang dari boy group yang sama. Dia ini seorang main dancer di Super Junior. Dia juga seorang rapper. Siapa lagi kalau bukan Eunhyuk Super Junior. Eunhyuk Super Junior pernah mengaku bahwa dirinya itu pernah kesulitan dalam hal ekonomi waktu kecil. Dia bilang kalau masih kecilnya itu keluarga dia mempunyai rumah yang tidak layak, sehingga apabila dia mau buang air atau apa, dia itu harus pergi di toilet umum pada stasiun. Akhirnya juga dia itu pernah bekerja sebagai pengamen dan membuat pertunjukan di jalanan. Dan gara-gara pertunjukan jalanan itu, akhirnya dia mencintai dance sampai sekarang. Oke, jadi ada hikmahnya juga ya. Ternyata di balik kesusahan itu, dia akhirnya bisa dance juga dan debut bersama Super Junior. Oke, itulah beberapa K-pop idol yang pernah mengaku hidup susah. Adakah idol kalian di sini? Oke, sebelum aku tutup, aku mempunyai pesan-pesan untuk kalian bahwa kehidupan itu seperti roda, kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Kalau kalian sedang di atas, jangan sombong dan sering-seringlah melihat ke bawah. Dan kalau kalian berada di bawah, tetap terus berusaha agar kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Oke, segitu saja konten saya hari ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar aku lebih bersemangat membuat video K-pop selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!